Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Hari ini hari Jumat, kebetulan baru selesai melaksanakan sholat Jumat, baru pulang. Dan sebenarnya malas juga ya, karena sebenarnya malas juga ya bikin konten YouTube yang harus menampilkan diri sendiri gini, karena selama ini saya menggunakan YouTube sebagai media, sebagai tempat penyimpanan sesuai dengan namanya YouTube. Tube itu tong, artinya tempat penyimpanan. Jadi saya memanfaatkan YouTube sebatas sebagai tempat penyimpanan file arsip, kebutuhan untuk ya menyimpan berkas-berkas. Ya boleh dicek di channel saya semua data-data video-video saya, rekaman-rekaman perjalanan keluarga, perjalanan liputan yang sayang kalau dibuang, dan kalau disimpan juga nggak cukup tempatnya. Kita mau simpan di mana berapapun besarnya, karena ini akan continuity terus. Kita akan menyimpan setiap momen sejarah dalam perjalanan hidup saya, keluarga, maupun apa yang saya temui dalam karir, dalam hobi saya sebagai seorang jurnalis. Dan karena sebagai seorang jurnalis saya hobi traveling, jalan-jalan, pasti saya butuh dan memang hobi mendokumentasikan dan mengabadikan momen-momen perjalanan bersejarah yang menurut saya lucu juga kalau ini kemudian bisa direview lagi 20-30 tahun yang akan datang, ketika anak-anak kita sudah besar, kita udah punya cucu, ya bisa dilihat, ini loh kita pernah muda dan pernah merasakan bepergian ke sana ke sini, bertemu dengan si anu dan si ini gitu. Jadi sebatas itu sih sebenarnya awalnya menggunakan YouTube. Jadi ada dua channel yang pernah saya bangun. Ini yang kedua. Yang pertama namanya Kantor Berita, kemudian saya ganti jadi Aka Aja. Itu subscribernya sudah 19.200 lebih lah ya. Persoalannya kemudian kita pernah kena semprit sama YouTube karena ada konten-konten yang melanggar, sehingga diberhentikan monetize dan AdSense, pembayaran dari YouTube, sehingga kita tidak bisa menikmati hasil royalti dari video-video kita. Dari situ juga kemudian saya sadar bahwa, ya sadar sih sudah lama ya, bahwa YouTube ini menghasilkan segala macam, karena realitasnya kita temui di lapangan. Banyak kita saksikan tokoh-tokoh, bahkan artis-artis aja sekarang jadi YouTuber gitu, untuk menghasilkan, bahkan menjadikan YouTube sebagai income utama buat mereka gitu. Nggak ada yang salah dengan itu, dan ya, appreciate gitu, karena saya sudah melakukan itu sejak lama. Persoalannya kebodohan saya adalah saya tidak menseriusi itu sebagai income utama, dan ya tidak menganggap itu income yang real gitu. Jadi belakangan baru sadar, ya udah, saya pikir sudah telat lah bermain YouTube. Tapi kemudian untuk secara intensif mengupload video ke YouTube itu baru kepikiran belakangan ini ya, karena banyak persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah bertahun-tahun, persoalan-persoalan yang memuakan yang kita hadapi, kita temui dalam realitas dunia politik, dalam dunia sosial, budaya, dan kita sebagai bangsa lah, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang ya menurut saya sudah sangat memuakan. Dan apa ya, butuhlah kita sebuah patron yang bisa jadi contoh, yang bisa jadi teladan gitu, dan bisa menetralisir
keadaan yang sudah saya anggap chaos ya, keadaan yang fenomena hari ini saya menganggap Indonesia ini sudah sangat chaos karena dinamika dunia sosial media yang begitu masif, tidak terkendali dan cenderung destruktif gitu karena konten-kontennya kebanyakan berisi tentang hujatan kebencian, fitnah, kemudian hal-hal yang kontraproduktif lah untuk dengan tujuan dibangun dan diadakannya sebuah media karena setiap media dibangun pasti punya tujuan yang baik gitu karena saya sendiri saya sendiri orang media ya, saya berpengalaman di media lebih kurang 20 tahun lebih lah. Jadi saya memulai karir di media itu pada tahun 2000. Tahun 2000 itu pertama kali saya masuk ke Koran Rakyat Merdeka sebagai reporter. Di Koran Rakyat Merdeka baru masuk, kemudian ada rubrik hiburan namanya Halo Sayang. Rubrik itu dipecah, kemudian dibuatlah Mandiri menjadi media sendiri, sehingga Rakyat Merdeka punya anak namanya Koran Halo Sayang saat itu. Cuma sayangnya tidak berlangsung lama kehidupan Koran Halo Sayang tersebut, karena Koran Halo Sayang itu satu-satunya koran infotainment di Indonesia pada saat itu. Karena tetap patronnya masyarakat kita lebih tertuju dan lebih menyenangi audiovisual, sehingga yang lebih laku saat itu adalah infotainment. Sehingga mengikuti tren itu ya saya pun kemudian terbawa dengan suasana tren yang masyarakat lebih suka menonton infotainment. Akhirnya saya juga bekerja di infotainment dan alhamdulillah beberapa infotainment bahkan lintas production house ya sudah pernah saya tempati, sudah pernah saya jajaki. Saya pernah bekerja di situ selama beberapa tahun, dari mulai production house. Ya menurut saya nggak ada production house yang kecil dan besar ya. Menurut saya semua punya kapasitas dan posisi dan perannya masing-masing lah di hati pemirsa gitu. Saya pernah pertama kali saya di insert investigasi Trans TV. Kemudian di situ ada hampir setahun setengah atau 2 tahun. Kemudian balik lagi ke media tulis menulis karena saya ditawari untuk mengisi rubrik di tabloid Nyata. Tabloid Nyata itu tabloid yang masih satu grup dengan Rakyat Merdeka, Jawa Post Group. Sehingga ya karena kantor lama memanggil, saya pikir ya apa salahnya saya balik. Tapi kemudian tidak lama di situ saya kurang hafal berapa tahun, kemudian saya pindah lagi mengisi materi di dulu ada namanya Inspirasi Selebriti Insel. Itu dulu tayangnya di TPI sekarang udah dibeli sama MNC Group jadinya MNC TV ya. Nah dulu namanya TPI, saya ngisi di TPI itu. Kemudian nggak lama di situ saya pindah ke Indigo. Dulu Indigo itu yang memproduksi seperti Silet, Hotshot, kemudian banyak lah ya. Di Indigo saya pernah ngisi konten, pernah jadi reporter di Indigo untuk nama tayangannya malam-malam. Saat itu ada sebuah tayangan di Trans TV namanya Fenomena yang sangat bombardir ya, melejit gitu karena ratingnya bagus lah gitu. Dibuatlah oleh SCTV saingannya, judulnya Malam-Malam. Nah saat itu saya satu-satunya reporter di malam-malam karena banyak yang tidak kuat untuk membuat berita dalam bentuk investigasi di dunia malam. Dan saat itu saya juga termasuk salah satu yang tidak kuat ya, karena nggak lama kerja di malam-malam habis itu kehantem tipes, kemudian tumbang karena kerjanya ya memang malam-malam gitu. Karena tayangannya malam-malam, saya kerja juga berangkatnya sore, pulang setelah subuh, siangnya tidur. Setiap hari rutinitasnya seperti itu, sehingga
fisik saya drop dan gak kuat sampai akhirnya natipes gitu, tumbang. Kemudian situ saya berhenti dan pindah lagi ke infotainment yang normal. Saya pindah ke insert pagi. Insert pagi itu diproduksi oleh Biro Production. Biro Production ini adalah milik atau ownernya salah satu pegawai atau salah satu petinggi di Transcorp ya, sehingga dia punya slot tayangan untuk mengisi infotainment namanya insert pagi. Jadi sebelumnya saya pernah di insert sore, insert investigasi, kemudian di insert pagi ya. Terus ya setelah itu saya pindah lagi ke Bintang Group. Bintang Group itu ada namanya Cek Recheck, ada namanya Halo Celebrity, banyak ya produksi dari Bintang Group. Ya saya pernah mengisi di Bintang Group, pernah menjadi core lead juga, koordinator liputan di Bintang Group. Ya pernah berkarir lumayan lama lah dengan Bintang Group yang di apa namanya, Bintang Group ini adalah milik seorang jurnalis idealis yang menurut saya menjadi idola saya juga cara berpikirnya, karena punya idealisme yang hebat menurut saya, Pak Ilham Bintang ya. Makanya dia kasih nama PH-nya sebagai BAM, Bintang Advertising Group gitu. Jadi di Bintang inilah saya membangun karir terakhir ya di infotainment. Kemudian tahun 2009 saat saya sedang berkarir di Bintang, saat itu kalau nggak salah terakhir posisi saya sebagai koordinator liputan, saya mendapat tawaran untuk bergabung dengan LKBN Antara, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Jadi di situ sebuah titik awal saya, karena saya sudah pernah bekerja di media tulis, dari mulai koran, tabloid, pernah juga di majalah, ya. Kemudian masuk ke broadcasting di 2003. Waktu itu saya masuk pertama kali di insert investigasi. Dari 2003 saya ngurusin insert investigasi ya, mulai kemudian saya roadshow pindah ke satu PH ke PH lain, artinya ke TV satu dan ke TV lain ya, dari mulai dari Trans TV, kemudian SCTV. Pernah juga saya bekerja dengan rumah produksi Pak Helmi Yahya. Itu saat itu saya ngurusin tayangan namanya Penghuni Terakhir, Petir. Itu Petir 2 kalau nggak salah, ada Ical, Kamel ya, kemudian ya Windy ya, kayak gitulah talent-talentnya yang posisi dan peranan saya di rumah produksi itu adalah sebagai kreatif ya, sehingga saya yang mengeksekusi liputan-liputan yang sifatnya underground, yang ya investigasi ya sesuai dengan fak dan kebiasaan saya, karena kita akan nyaman menjalani sesuatu ketika kita merasa suka menjalaninya. Dan kebetulan dalam dunia jurnalistik juga banyak pecahannya, sehingga ada orang yang hanya senang bikin berita hard news, ada orang yang senang bikin advertorial, ada orang yang senang bikin ya, sehingga saat itu saya termasuk orang yang mendalami dan menyukai investigasi, karena investigasi menurut saya adalah sebuah liputan yang sangat berimbang, komprehensif, dan tidak semua data kita tampilkan sehingga tidak berat sebelah, tidak ada fitnah, tidak ada kecemburuan sosial dari kanan kiri dan para pihak yang kita expose tentang persoalannya yang mereka hadapi gitu. Nah, balik lagi ke 2009 saya diminta ditawari bergabung di kantor berita LKBN Antara. Ya, menurut saya itu sebuah penghormatan dan kehormatan besar ya, sehingga saya mengambil tanpa berpikir panjang, karena saya merasakan saat itu saya sudah menjalani berbagai
pekerjaan dan eh, berkarir di beberapa TV nasional, TV besar ya, TV tingkat nasional dari mulai SCTV, ANTV, RCTI, Trans TV, sampai TPI gitu ya. Ya udah pernah semua lah di TV-TV nasional, sehingga ketika saya diminta untuk bergabung di Antara, saya anggap ini grade-nya di atas TV nasional, karena ini adalah kantor berita, sehingga pasti jaringannya adalah kantor berita dari negara-negara yang ada di dunia, sehingga grade-nya adalah grade pergaulan dunia, bergaulnya dengan kantor-kantor berita dunia, dengan VOA, dengan CBB, dengan apa namanya, Al Jazeera, CNN, dan lain-lainnya ya, yang menurut saya ya grade-nya internasional lah, grade pergaulannya adalah pergaulan internasional. Kebetulan ketika saya masuk Antara, saya banyak digembleng ya, jadi saya memang sudah punya skill, investigasi, pengalaman, kemampuan menulis dan segala macam yang saya miliki, tapi itu dianggap masih kecil dan belum cukup. Ketika saya masuk ke Antara, saya dituntut untuk memiliki multi skill. Tidak cukup sebatas bisa wawancara, tapi karena Antara dulu saya diminta masuknya di Antara TV kebetulan, karena memang background saya lama di TV, sehingga saya dituntut untuk bisa mengoperasikan kamera, mengoperasikan prompter, kemudian ya banyaklah di balik kegiatan jurnalistik yang tidak pernah ditampilkan oleh orang di hadapan. Jadi orang yang nonton berita itu cuma tahu ya berita cuma 1 menit, 1 menit setengah, maksimal 2 menit, itu yang mereka tonton. Sementara kan prosesnya tidak sesimpel itu, banyak orang terlibat di belakang proses berita yang cuma 1 menit itu gitu. Nah, saya ketika masuk Antara 2009 bertemu dengan wartawan senior yang saya kagumi, namanya Bang Freddy Selano. Kebetulan sudah almarhum ya, sudah meninggal karena stroke beberapa tahun lalu. Tapi Bang Freddy ini adalah salah satu wartawan perang yang memang punya spesialisasi. Dia hanya diturunkan dalam keadaan Indonesia membutuhkan berita-berita yang ada di wilayah konflik. Jadi ketika ada perang di Gaza, perang di Palestina, perang di Afghanistan, di Irak, ya Bang Freddy inilah yang menjadi andalan dan sering diturunkan oleh kantor sebagai VJ ya. VJ itu sebutan untuk video jurnalis, artinya dia yang VJ ini kalau bicara kasta levelnya sudah di atas reporter atau kameramen, karena kalau reporter butuh kameramen, kameramen butuh reporter gitu. Tapi VJ adalah seorang video jurnalis, dia adalah mampu melakukan perannya sebagai kameramen, tapi dia juga mampu melakukan perannya sebagai reporter untuk melaporkan sebuah peristiwa dari tempat konflik gitu. Sehingga saya belajar dan digembleng oleh Bang Freddy Selano almarhum. Kebetulan beliau Nasrani, dan ya pernah dibawa sama dia praktek lapangan ya ke beberapa daerah konflik. Dari situ saya banyak belajar tentang bagaimana mengambil gambar, angle, kamera, sudut, kemudian ya pelajaran teknis yang membuat saya ini sangat berguna lah buat kehidupan saya di masa yang akan datang gitu. Dari semua kegiatan jurnalistik itu hanya 80% yang saya kuasai. Jadi dari mulai kita breakdown dari awal, kalau kita mau melakukan kegiatan jurnalistik itu dari awalnya adalah perencanaan materi. Jadi kita mau merencanakan liputan apa. Misalnya ada kegiatan demonstrasi, bukan sekedar kita liputan, tapi kita harus paham dulu ini demonstrasi apa, tujuannya apa, siapa di belakang demonstrasi ini, apa kepentingan demonstrasi ini dilaksanakan, sehingga kita bisa menganalisa demonstrasi ini punya goals, punya tujuan, punya
target apa gitu, sehingga dengan begitu kita bisa secara komprehensif memahami persoalan. Jadi sebelum kita masuk dan terjun ke lapangan, kita harus tahu dulu persoalan apa yang kita hadapi. Itu syarat nomor satu, sehingga dibutuhkan namanya persiapan pra liputan. Itu bentuknya adalah ya banyak hal ya, bentuknya riset. Setidaknya kita harus mengetahui apa yang akan kita liput. Setelah tahap itu selesai, kita masuk ke tahap eksekusi liputan. Jadi tahap namanya disebut sebagai tahap produksi. Tahap produksi ini biasanya kita melakukan peliputan secara tim ya, karena bentuknya broadcasting jurnalistik, sehingga dibutuhkan kameramen, dibutuhkan reporter, karena kita membawa alat-alat mahal, alat-alat kantor, sehingga kita didampingi dengan supir. Jadi kita bawa mobil karena khawatir alat-alat ini juga pecah, terkena timpuk batu atau accident yang tidak di luar dugaan kita ya, sehingga dilindungi, alat-alat ini harus dibawa oleh mobil gitu, sehingga ya dibutuhkan kerja sama tim. Sehingga saya dengan didikan Bang Fedi bekerja sama tim, bekerja dengan tim, kemudian mulai banyak melakukan liputan-liputan ya. Di situ saya diasah lagi bagaimana dari awalnya saya hanya menyukai investigasi, karena memang itu saya, itu bidang saya. Kemudian dari situ bergeser, ternyata ada hal yang lebih menarik, karena Antara ini dikenal dengan produksi hard news yang menjadi kebanggaan dan andalannya, karena itu dibeli oleh banyak stasiun TV nasional saat itu. Tapi kemudian yang paling mahal dari produksi Antara itu adalah namanya film dokumenter atau feature ya, produksi feature. Produksi feature ini sama dengan film dokumenter. Saat itu kalau nggak salah di PSO itu, di Antara itu, jadi Antara ini bikin produksi, ada dua Antara TV ya. Antara TV bikin dua produksi. Yang satu namanya hard news. Hard news ini kalau nggak salah per beritanya itu dibayar sekitar 1 juta gitu ya, 1 juta Antara ya, yang dibayar ini Antara sebagai lembaga oleh Kemenkominfo. Karena Antara ini adalah BUMN di bawah Kementerian Kemenkominfo, sehingga yang membayar dan membeli produk-produk Antara ini adalah kementerian. Sehingga berita-berita yang dibangun oleh Antara itu dibayar oleh Kementerian Kominfo. Dari mulai hard news itu kalau nggak salah rate-nya di angka 1 juta, 1,5 juta gitu. Tapi yang paling mahal itu adalah produksi feature atau film dokumenter. Karena dalam feature atau dokumenter ini untuk satu episode dengan durasi 30 menit itu dibayar atau dibeli oleh Kemenkominfo seharga 130 juta per episode. Rate-nya macam-macam ya, tapi paling kecil itu 130 sampai 150 lah gitu ya rate-nya. Dan saya kemudian setelah 1 tahun menggarap hard news, akhirnya saya diberi kesempatan untuk menggarap film dokumenter. Dari awal kali saya menggarap film dokumenter, saya ditugaskan berangkat liputan ke Bali ya, untuk meliput tentang persoalan kebinekaan, toleransi beragama antar umat beragama di Bali. Jadi antara Hindu dan Muslim, karena di Bali itu ada Muslim tapi sangat minoritas, jumlahnya hanya 10-20%, tidak banyak gitu. Artinya ini adalah wajah Indonesia yang dianggap anti mainstream lah. Artinya kalau orang melihat Indonesia selama ini adalah negara dengan penduduk Muslim yang mayoritas, di Bali tidak, sebaliknya justru Muslim di Bali itu sangat minoritas. Sehingga saya ditugaskan untuk mengcover, meliput bagaimana potret keseharian dan toleransi antara umat beragama antara Hindu dan Muslim di tanah Dewata ya, di Pulau Dewata di Bali.
Itu perjalanan pertama saya membangun atau membuat liputan dokumenter, film dokumenter atau feature. Setelah itu ya mulai saya sering berjalan, saya mulai sering meliput film-film dokumenter untuk produksi Roket 8. Jadi 8 itu lembaga milik negara yang memang khusus memproduksi roket, dan memang 8 ini adalah lembaga sainsnya negara gitu. Jadi kita tuh punya banyak roket ya. Dari situlah saya mulai banyak tahu, mengeksplor bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia yang harusnya punya banyak pemahaman dan wawasan tentang kebangsaan gitu, tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh negara kita untuk dalam melindungi rakyat dan masyarakatnya, termasuk salah satunya adalah dengan memproduksi roket-roket antariksa yang diluncurkan ke orbit, ke luar angkasa untuk memantau pergerakan dan komunikasi di bawah. Jadi kayak 8 itu sudah meluncurkan roket Palapa, banyak lah. Dari zamannya Pak Karno, presiden kita yang pertama itu, 8 sudah memproduksi roket itu namanya Kartika, dikasih nama oleh presiden sendiri, oleh Pak Karno sendiri yang kasih namanya Kartika. Sejak itu banyak produksi roket-roket yang sayangnya hal itu tidak pernah diekspos oleh media nasional, oleh media-media kita, karena dianggap tidak seksi, tidak menjual, tidak. Sementara itu sangat, menurut saya itu sangat informatif dan membangun kebanggaan, membangun patriotisme dan kecintaan kita terhadap tanah air. Karena kita tidak pernah tahu ternyata di atas orbit kita, di atas angkasa, di atas langit kita sudah tersebar banyak sekali satelit-satelit milik asing yang seharusnya tidak boleh ada di atas teritorial kita. Tapi itu terjadi saat ini. Artinya apa? Itu ketidakmampuan kita atau ketidakmampuan dan ketidakpahaman kita sebagai bangsa. Jadi saya tidak ada istilah menyalahkan pemerintah, karena pemerintah bisa melakukan sesuatu karena berkat dukungan masyarakat ya, rakyat yang dipimpinnya, sehingga ya itu karena ketidakmampuan kita sebagai rakyat dalam menghadapi threat atau ancaman dari luar, sehingga kita tidak pernah menyadari banyak ancaman yang sudah mengarah kepada kita, dan itu letaknya tepat di atas kepala kita. Banyak satelit-satelit asing, dari mulai satelit Cina, satelit Amerika, satelit Israel yang mengintai setiap saat selama 24 jam semua kegiatan kita. Apapun yang kita lakukan di Indonesia itu sudah termonitor dan dibaca oleh satelit-satelit asing di atas. Tapi itu bukan info baru sebenarnya, karena itu sudah saya ketahui sejak saya pertama kali liputan di 8, sehingga saya mulai terbuka cakrawala berpikir saya. Dari situ yang menarik kemudian tahun 2010 ya, 2010 atau 2011, akhir 2010 lah, antara akhir 2010 awal-awal 2011 itu saya diberitahu oleh seorang sahabat tentang itu, dari VOA ya, dari jadi kantor berita di Amerika. Teman saya ngasih tahu, ada ini tokoh 100 besar versi majalah Times, salah satunya adalah orang Indonesia. Siapa sih orang Indonesia? Enggak, ini orang Indonesia. Kenapa dia bisa masuk ke salah satu dari 100 tokoh berpengaruh di dunia? Saat itu Times membuat judulnya 100 tokoh berpengaruh di dunia. Nah, salah satu dari 100 itu adalah orang Indonesia, namanya Joko Widodo. Saya kemudian dari informasi itu saya riset siapa ini Joko Widodo, saya perdalam. Saat itu ya riset kita cuma sebatas Google, dan informasi tentang Joko Widodo tahun 2010 itu sangat minim ya, karena ya dia cuma wali kota Solo, tidak populer, dan ya nggak banyak orang yang tahu siapa dia gitu. Kemudian saya membangun riset secara komprehensif, saya tanya sama teman-teman yang ada di Biro Jawa Tengah, yang ada di Solo, saya teman-teman jaringan teman-teman wartawan di daerah, saya tanya ya khususnya yang tinggal di Solo tentang sosok dan profil
seorang Joko Widodo ini. Kemudian saya buatlah risetnya dan saya ajukan ini sebagai referensi saya untuk melakukan pembuatan film dokumenter atau produksi feature ke kantor. Saya ajukan ini ke kantor untuk membuat film dokumenter tentang salah satu orang Indonesia yang masuk di 100 besar tokoh majalah Time, versi majalah Times, namanya Joko Widodo. Apa sebabnya, kenapa dia sebagai wali kota Solo bisa masuk, segala macam lah alasannya, sehingga ketika itu saya ajukan ke rapat redaksi, gagasan itu mendapat banyak pertentangan ya, karena dianggap wah ini ada misi politik, ada pencitraan, ada segala macam. Ya saya bukan orang yang berpolitik ya, jadi nggak ngerti yang begitu-begituan. Yang saya paham ini dia orang Indonesia, dia masuk salah satu kan bukan apa ya, masuk dalam nominasi sebagai tokoh besar dunia, 100 tokoh besar dunia ya, pasti ada something gitu, pasti ada sesuatu yang menarik dari orang ini gitu. Itu sih yang saya pertahankan mati-matian argumentasi itu. Kemudian di ACC lah usulan dan gagasan saya untuk melakukan liputan ke Solo. Kemudian dibangun hubungan dengan protokoler ya, waktu itu protokoler wali kota Solo tidak begitu ketat. Kemudian saya memperkenalkan diri dari lembaga kantor berita nasional Antara ya, ingin membuat produksi film dokumenter tentang kegiatan dan keseharian Bapak Wali Kota Joko Widodo gitu. Ya, hanya itu. Kemudian oke, katanya kapan mau datang, mau disiapkan untuk waktu, kemudian akan dia atur jadwal ya, bagaimana kebersamaan kita sebagai media untuk bisa ikut dan menempel dalam kegiatan Wali Kota Solo saat itu. Diaturlah waktunya, kemudian setelah ditentukan akhirnya saya berangkat ke Solo. Di Solo saya ikut meliput dan menempel dalam kegiatan Pak Jokowi itu selama 2 minggu ya, full 2 minggu selama 24 jam. Jadi jam 6 pagi saya sudah di rumah kediaman, rumah dinas, setengah 6, paling lama jam 6, tapi biasanya saya datang jam setengah 6 atau sebelum jam 6 lah. Sebelum jam 6 saya sudah duduk di pendopo, sudah menunggu di kediaman Pak Jokowi. Kemudian Pak Jokowi sudah selesai apa namanya, rapi-rapi ya, udah rapi, udah siap berangkat kerja. Dari situ saya mulai start berangkat untuk mengcover setiap kegiatan dia yang dia lakukan dari pagi sampai selesai 2 minggu. Itulah kemudian ya, itu yang disebut sebagai proses peliputan film dokumenter. Dalam perjalanannya saya dipertemukan dengan peristiwa-peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang merubah mindset paradigma saya sebagai seorang jurnalis. Karena setelah dari Solo itu saya banyak lagi bikin liputan-liputan film dokumenter, bikin film dokumenter tentang badak di Lampung, keripik Lampung, kemudian apalagi tentang narkoba. Waktu itu di acara narkoba itu, acara HANI ya, Hari Anti Narkoba Internasional, itu waktu itu lagi diperingati di Makassar kalau nggak salah. Ya banyak lah saya bikin film-film dokumenter, tapi yang paling menjadi trigger itu ketika saya membuat film liputan tentang Jokowi. Karena setelah selesai liputan Jokowi ini diproduksi dan pasca produksi sudah jadi dalam bentuk film tayang, saya dihubungi oleh orang-orang yang atas arahan Pak Wali Kota ya, Pak Jokowi, karena ada isu ya, bukan isu ya, ada keinginan lah dari partai pengusung saat itu Pak PDI Perjuangan untuk membawa Pak Jokowi masuk ke Jakarta sebagai gubernur. Ketika itu Pak Jokowi diminta untuk ada kebutuhan bagaimana membangun agitasi propaganda yang masif tentang
kegiatan dan kehebatan seorang Jokowi. Nah, saat itu Pak Jokowi cerita sama tim sesnya, ngapain kamu bikin yang begitu? Kalau kamu butuh yang begitu udah pernah dibuat oleh LKBN Antara, no. Kamu cari reporternya, dia pernah mengawal dan menempel saya dalam kegiatan saya selama 2 minggu, dan dia sudah jadi filmnya, film dokumenter tentang apa saja yang pernah saya lakukan. Jadi kalau kamu bikin lagi, buang-buang waktu saya, bahasanya Pak Jokowi gitu. Sehingga akhirnya dicarilah saya, kemudian setelah bertemu ya saya tidak bisa mengambil keputusan karena ini adalah hasil produksi saya yang secara hak cipta ini punya kantor gitu. Jadi sehingga saya pertemukan dengan produser saya, dengan atasan saya ya, termasuk dengan eh, apa namanya, manajer TV. Manajer TV itu kalau di antara disebutnya manajer TV, tapi kalau dalam TV itu ya udah eksekutif produser lah gitu, dia decision maker lah. Dan manajer TV ini kemudian bertemu dengan tim sukses dari PDIP yang berniat membawa Jokowi ke Jakarta, kemudian terjadi dealing di situ dan dibelilah hasil produksi liputan saya seharga 300 juta. Ya, terus ditanya kan sama teman-teman, lu dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, ya gue sudah selesai hak dan kewajiban kantor membayar gua setiap bulan dengan gaji yang kita dapat, ya itu sudah bagian dari kompensasi. Jadi kalau ada deal-dealan tentang produksi kita ya kita nggak dapat royalti itu gitu. Jadi ya dari situlah titik awal ya, trigger saya, kemudian kenapa alasan saya berhenti dari LKBN Antara. Saya kemudian membangun dan merintis media saya sendiri, kemudian ya dari situlah semuanya berawal gitu. Itu yang menjadi trigger, itu yang menjadi titik awal, itu yang membangun kesadaran gitu, sehingga dari situlah saya memulai kehidupan baru, berpetualang menjadi apa namanya, jurnalis lepas ya. Jadi jurnalis lepas karena saya membangun media saya sendiri. Saya bikin namanya website saya sendiri, kantor berita. Awalnya kantorberita.id, kemudian saya bikin lagi kantorberita.co.id, dan yang hingga detik ini masih bangun dan berjalan itu namanya kantorberita.net. Itu media yang saya bangun dan saya rintis. Kemudian alhamdulillah sudah ada beberapa teman-teman yang mau bergabung dan menjadi pengisi konten-konten di kantor berita ini. Nah, kantor berita inilah yang kemudian saya buatkan YouTube channelnya. Saat itu saya buatkan YouTube channelnya dan sudah ada hasil sekitar 20 jutaan per bulan kalau nggak salah waktu itu. Sudah dimonetisasi, sudah dapat AdSense segala macam. Tapi itu dia karena ada ini kan karena di redaksi complicated ya, banyak orang, banyak kepala, dan kita juga nggak tahu siapa. Kita tidak bisa memaksakan semua orang suka sama kita gitu, sehingga ada persoalan dengan YouTube kita, sehingga kerjasama dengan YouTube monetisasinya dicabut dan video-video kita tidak lagi dibayar oleh YouTube ya, karena kesalahan kita gitu, karena kesalahan kita. Jadi ada persoalan lah yang saya tidak bisa cerita gitu, sehingga membuat apa namanya, kerjasama kita dengan YouTube dihentikan, di ban lah bahasanya, di ban oleh YouTube. Sehingga ya udah sekarang dengan posisi subscriber terakhir itu di angka 19.200, saya tidak lagi punya hasrat untuk membangun channel YouTube di kantor berita. Kemudian saya ganti namanya jadi AK aja karena memang itu channel punya saya, kantor berita juga punya saya, websitenya ya saya ganti aja lah daripada menuai konflik, kontroversi, dan ya pengen saya matikan sih. Maksudnya saya nggak mau hapus isinya, tapi saya juga nggak mau ngisi apa-apa di situ gitu. Kemudian saya bangunlah channel ini, channel yang sekarang ini namanya Jurnalis Tempur AK47. 47 itu ya wallahu alam lah, karena AK itu pasti pasangannya dengan 47 karena historis senjatanya seperti itu. Tapi AK itu selain nama senjata, itu adalah nama saya, nama panggilan saya, nama populer saya. Selama ini masyarakat atau teman-teman di dunia jurnalistik, teman-teman wartawan mengenal dan memanggil saya dengan nama itu.
Sehingga itu yang saya pakai saat ini untuk nama channel saya, Jurnalis Tempur AK47. Di channel ini saya pengen membangun sesuatu yang sifatnya konstruktif, yang sifatnya edukatif, yang sifatnya penyeimbang ya, karena sesuai dengan passion saya, termasuk juga ya banyak saya menyimpan yaitu sih sebenarnya private ya, persoalan-persoalan atau dokumentasi-dokumentasi saya dan keluarga besar saya, kegiatan-kegiatan keluarga besar saya dokumentasikan, saya simpan semua di YouTube channel ini. Tapi saya bikin playlist sendiri khusus, memang khusus family gitu, khusus keluarga. Di luar itu ada channel lagi namanya News and Traveling ya, karena itu adalah passion saya, bagaimana saya sebagai seorang jurnalis, newsmaker, pembuat berita, kemudian traveling adalah hobi saya senang jalan, saya sudah pernah keliling Indonesia dan tidak puas, pengen lagi keliling Indonesia berkali-kali gitu, karena belum semua wilayah walaupun saya sudah keliling, tapi tidak semua dan belum semua saya pernah datangi. Jadi saya masih berhasrat tinggi untuk bagaimana saya bisa keliling Indonesia dan mengabadikan momen-momen dan sejarah-sejarah. Karena beberapa video yang pernah saya buat kayak di channel sebelumnya, nama channel sebelumnya itu AK aja itu sebelumnya namanya Kantor Berita. AK aja sekarang namanya. Di situ saya bikin headline-nya Danau Tolire kalau nggak salah. Itu cuma traveling, memang cuma jalan, nggak ada niat buat bikin berita, nggak ada, tapi jalan. Tapi karena kita wartawan, kita sama tim ya, kita bawa alat gitu. Nah, ketika kita sampai di Danau Tolire itu akhirnya ya iseng lah bikin konten gitu. Kita bikin konten ya karena passion jurnalis ya, kita bikin kontennya ya proses seperti pengemasan packaging berita ya, kita kayak bikin soft news lah. Bener-bener kita wawancara narasumber yang kompeten, masyarakat di sana, pengunjung, kemudian ya orang-orang yang kita anggap kompeten lah ya, kita wawancara, dan tidak disangka ternyata video itu viral dan meledak gitu. Itu yang membuat kemudian income dari channel Kantor Berita saat itu jadi besar gitu, karena tiba-tiba video itu viral dan dipakai oleh On The Spot, dipakai oleh banyak ya. Dulu kan tayangan On The Spot juga sempat viral gitu. Ya seperti itulah mungkin cerita sedikit tentang channel saya terdahulu, latar belakang saya, kemudian apa alasan saya membangun channel baru ini. Yang lebih khusus adalah saya yaitu selain sebagai tempat storage ya, penyimpanan atau tube untuk file-file saya, dokumentasi saya yang pernah saya buat, tapi saya juga ingin menyuarakan lah, ingin memberikan perlawanan terhadap persoalan-persoalan yang menurut saya harus disikapi. Nah, karena saya bukan orang yang expert dalam bidang politik, dalam bidang sosial, agama, apalagi gitu. Saya bukan orang yang expert dan bukan ahli, bukan orang yang ahli di bidang-bidang itu. Saya tidak mau berkomentar dan bicara soal hal yang tidak saya kuasai gitu. Tapi saya akan banyak berkomentar dan akan banyak menyikapi persoalan-persoalan yang itu menyangkut fenomena dalam dunia jurnalistik, dalam dunia media. Selama saya masih bisa mengomentari dan menyikapi, insya Allah saya akan menyikapi dan membahas, menyorot persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia jurnalistik itu secara komprehensif, kita bedah secara jelas, sehingga perspektif mana yang tidak diketahui publik kita buka gitu, bahwa apa sih dibalik berita ini, tentang kenapa orang ini membuat berita seperti ini, apa alasannya, apa variannya, apa tarikannya, apa motivasinya. Bahkan bisa kita ketahui bahwa ini berita titipan apa bukan, ini berita ada yang bayar atau bukan, ini berita karena tekanan atau bukan, ini berita betul pure berita atau memang desain. Itu bisa kita cerita, bisa kita pahami semua, karena ya 20 tahun saya berpengalaman jadi wartawan. Saya bahasanya nyium ya,
Kalau anjing pencium, anjing pelacak gitu, kita udah bisa nyium ini berita arahnya kemana gitu, ini berita baunya apa. Bahkan ketika di balik berita itu ada amplop besar pun kita sudah bisa mencium, ini berita ada amplopnya besar. Kenapa begitu? Karena begini ceritanya gitu. Kenapa pencitraannya begitu masif? Nah, karena ada amplop besar di balik itu, karena jadi beritanya sangat. Nah, itulah itu yang nanti insya Allah kita bedah di channel kita. Semoga harapannya sih, saya tidak ingin melukai dan bertabrakan ya dengan idealisme teman-teman atau kita sebagai jurnalis. Saya hanya ingin mengkoreksi, karena saya, ya itu dia tadi alasan awal saya bicara, gregetan sebenarnya ya, karena saya melihat dan menyaksikan fenomena media sosial yang sudah sangat masif, tidak terbendung dan barbar gitu ya, sangat barbar. Jadi nggak punya etika dan nggak punya adab sama sekali. Sementara kita dibesarkan sebagai orang timur yang punya etika, sopan santun, dan rasa belas kasih itu ya hilang semua gitu dalam dunia sosial media ini. Nah, dilalahnya menurut saya yang sangat disayangkan saat ini justru media-media nasional, media-media mainstream khususnya ikut berperilaku barbar gitu. Itu yang sangat saya sayangkan, itu yang sangat saya khawatirkan, dan ini namanya kritik membangun ya, kritik konstruktif gitu. Pasti akan saya kritisi ketika ada media-media mainstream, media-media besar yang bersikap barbar gitu, bersikap di luar dari kode etik dan etika jurnalistik yang seharusnya dia jalankan. Saya akan bedah dan saya akan sikapi, karena saya paham, saya sebagai netizen, sebagai penonton, sebagai pembaca punya hak untuk menyanggah, menjawab, atau mengomentari berita ini baik, layak, atau tidak untuk kita konsumsi. Jika tidak, ya kita koreksi di mana tidaknya, karena begitu regulasinya, begitu aturan mainnya. Kita bikin, kalau dulu di media itu ada namanya kolom pembaca, ya harus kita memberikan inspirasi kita ke kolom pembaca, kemudian nanti media tersebut punya hak jawab, dan jika dia membantah ya akan dia bantah, jika dia meluruskan dia akan meluruskan, jika dia salah ya dia akan meminta maaf dan mengklarifikasi atau mengkoreksi. Jadi kalau dalam persoalan kasus dunia jurnalistik, dalam kasus-kasus pemberitaan tidak ada istilah ujuk-ujuk lapor-melapor ke polisi, nggak ada, karena semua bisa diselesaikan dulu dalam perundang-undangan jurnalistik. Jadi ada undang-undang khusus wartawan, undang-undang jurnalistik. Itu yang kita pegang, itu yang kita pakai, itu yang kita jadikan sebagai kiblat. Kita bicara dan selesaikan dulu di situ. Jika itu tidak selesai, jika kita sudah menggunakan regulasi yang ada tidak selesai juga persoalannya, baru kita melangkah ke ranah yang lebih tinggi ya. Artinya bisa kita panggil pengacara, kita melakukan somasi, kita melakukan pelaporan. Tapi itu tahap berikut, setelah ada namanya dialog, setelah ada namanya hak jawab, setelah ada namanya komunikasi dua belah pihak dulu gitu. Tidak seujuk-ujuk kita bisa somasi, kita bisa ngelaporin media, nggak bisa kayak gitu. Ada etikanya, ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Jadi buat yang nggak ngerti ya, ini sebagai bentuk sharing ya, supaya kita sama-sama memahami bahwa nggak serampangan dan nggak sembarangan kita bisa melaporkan sebuah institusi media begitu saja ke polisi, nggak bisa kayak gitu, karena si media tersebut perlu ditegur dulu, perlu diajak komunikasi dulu, perlu dilakukan mediasi dulu, apa yang jadi persoalan, apa yang bisa dipecahkan, diselesaikan, ya itu yang diatur dan dibahas dalam undang-undang jurnalistik gitu. Ketika semua itu proses sudah dilakukan dan masih belum ketemu jalan keluarnya, ya baru kita bicara proses yang normatif di tingkat negara. Jadi kita mulai melibatkan institusi negara lain seperti kepolisian, seperti kejaksaan, pengadilan. Ini institusi-institusi yang di luar dari institusi jurnalistik sendiri gitu. Jadi kalau di institusi jurnalistik ada namanya mahkamah
Dewan Pers. Jadi Mahkamah Dewan Pers inilah yang kemudian menjadi rujukan kita di awal ketika ada persoalan jurnalistik, ada persoalan pemberitaan, ya kita selesaikan di regulasi ini yang ujung-ujungnya harus diselesaikan di Dewan Pers. Jadi setiap persoalan-persoalan yang hadir harusnya bisa diselesaikan di antara media tersebut dengan mentok-mentoknya, dan harus berakhir di Dewan Pers. Harusnya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi jika misalnya ternyata tidak, karena persoalannya sudah sangat complicated dan menyebar luas gitu, dan ini menyangkut dengan penghinaan, penistaan, penodaan, pencemaran, macam-macam lah yang memang sudah masuk ke pasal-pasal pidana, ya akhirnya mau tidak mau harus menggandeng institusi-institusi lain di luar Dewan Pers, seperti institusi kepolisian, institusi kejaksaan, institusi pengadilan gitu, untuk menyelesaikan persoalan ini yang menurut saya jika itu terjadi ya sangat disayangkan dan tidak perlu gitu. Karena ya bagaimanapun juga kita sebagai insan pers seharusnya menjunjung dan mendukung undang-undang yang kita jadikan sebagai kiblat, kita jadikan sebagai patron itu, yaitu undang-undang jurnalistik yang melindungi hak-hak kita sebagai jurnalis, sebagai pewarta, sebagai pembuat berita, atau kalau di YouTube disebut sebagai konten kreator. Mungkin itu dulu dari saya sementara. Setelah ini insya Allah saya akan membuat konten-konten yang ya setidaknya minimal edukatif. Kalau entertain mungkin saya bukan orang yang expert, walaupun saya pernah bekerja di ranah entertain cukup lama, tapi saya seorang konten kreator, tapi saya bukan seorang editor, sehingga saya tidak bisa mengedit video yang baik ya. Jadi kalaupun bisa ngedit, bisa sebatas coba potong durasi, potong statement yang salah ya, sebatas itu gitu. Tapi untuk packaging supaya tayangan ini indah, menarik, dan eye-catching buat ditonton, itu bukan bidang saya. Saya masih butuh tim namanya editor yang memang tugasnya adalah meramu dan merangkai sebuah gambar dan cerita, membuat alur cerita menjadi tayangan yang entertaining, menjadi tayangan yang enak ditonton dan membuat orang terlena menonton tayangan itu gitu. Ya saya bisa mengawal itu sebagai produser, tapi kalau sebagai editornya memang bukan bidang saya. Memang saya punya keterbatasan, saya punya kekurangan sebagai manusia. Ya kekurangan saya yaitu saya bukan orang yang pandai dan bisa mengedit video, mengedit berita, sehingga kalau mengedit naskah, mengedit itu jago saya karena memang itu pekerjaan saya sehari-hari gitu. Tapi kalau ngedit video ya itu salah satu dan satu-satunya kelemahan saya, sehingga mungkin ke depan video-video yang akan saya tampilkan juga bukan video yang diedit dengan apik, dengan baik, dengan sinematik, ya edit yang hanya sekedar edit. Tunggu sampai nanti kemudian siapa tahu ada rezeki kita bisa menggandeng teman-teman editor yang mau bergabung membesarkan channel ini, ya mari gitu. Siapa tahu bisa jadi penghasilan bersama, bisa jadi nafkah bersama. Yang paling penting kuncinya sih ikhlas, supaya sama-sama ridho dan hasilnya bisa jadi halal, bisa jadi enak dimakan lah. Mungkin itu, lebih kurangnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas kunjungan Anda ke ke channel kita, ke channel kami, Jurnalis Tempur AK47. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.